Dan bener aja kan, sekarang jadi ketar-ketir deh tuh Amerika tuh ngeliat Cina yang ngebut pengen nguasain bulan. I don't want China to get to the South Pole first with humans. Dan bayangan tentang Cina yang menempati bulan dan bikin pangkalan di sana tuh itu bukan sekedar angan-angan ya. Udah ini makin kesini makin banyak nih ya gebrakan yang dilakuin sama Cina ya. Ya sebagai negara adidaya ekonomi, emang jalan Cina buat ada di puncak dunia tuh kan terbuka lebar kan. Soalnya buat modalin aktivitas ini itunya tuh jadi gampang. Mulai dari proyek-proyek infrastruktur, teknologi, sampai penambangan darat dan laut. Itu kan bisa dibilang kan sekarang kan dipimpinnya tuh sama Cina. Atau kalaupun mereka bukan jadi yang nomor satu di beberapa aspek, tetap Cina tuh ada di urutan atas. Dan gilanya sekarang Cina tuh mulai ngembangin dominasinya di luar angkasa loh. Di bidang yang selama ini dikuasain sama Amerika. Dan terkait ini para ahli bilang kalau Cina berhasil nyaingin Amerika di bidang ini, itu artinya kekuasaan Amerika atas dunia akan tersaingi, akan diganti sama Cina. Wah, tapi gimana sih emang cara dan strategi yang dipakai sama Cina buat nguasain luar angkasa? Dan apa aja yang bakal didapat sama Cina kalau usahanya ini berhasil? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas strategi Cina buat nguasain luar angkasa di Learning by Googling. Ya kalau mungkin lu ingat, beberapa waktu lalu kan kita udah pernah ngebahas tentang proyek kolonisasi Mars ya. Yang dilakuin dan direncanain sama badan-badan antariksa. Kayak NASA, SpaceX, dan lain-lain. Ya pokoknya badan-badan antariksa dari negara-negara besar tuh lagi pada fokus ke Mars lah. Fokus ngembangin pengetahuan dan teknologi untuk menjelajah dan menetap di Mars. Nah di saat semua mata dan perhatian tertuju ke Mars, Cina mereka malah beda sendiri nih. Mereka malah sibuk ngembangin teknologi buat eksplorasi dan menempati bulan. Wah, ya jadi Cina nih mereka nih malah fokus ke objek yang selama ini ditinggalin gitu aja karena dianggap kurang menarik buat diteliti lebih jauh. Dan yang bikin gempar, justru dengan cara ini, dengan fokus ke bulan dulu, kemungkinan Cina malah bakal jadi negara yang mendominasi luar angkasa. Dan bisa jadi malah mereka nih yang pertama ngedudukin Mars nantinya. Ngalahin NASA atau SpaceX. Dan kuncinya ya itu, semuanya dimulai dari bulan, semuanya dimulai dari satelit alami bumi yang selama ini dibiarin tanpa dimanfaatin. Bisa gitu ya. Just as in the 1960s, there was a space race between the United States and the Soviet Union as part of the Cold War. Today, there does seem to be a new competition between the United States and its major global adversary, global rival, China. Tapi sebelum kita bahas proyek Cina di bulan lebih lanjut, gue mau bahas sepak terjang Cina di bidang luar angkasa dulu nih. Kita flashback dikit. Jadi kalau menurut Geospatial World, sebenarnya minat Cina terhadap luar angkasa tuh udah muncul sejak tahun 1960-an. Waktu mereka pertama kali mendirikan pusat peluncuran luar angkasa Jiuquan. Tapi terus selama beberapa dekade, usaha Cina ini bisa dibilang berkembang dengan lambat banget lah. Kalah jauh kalau dibandingin sama Soviet dan AMRI. Ya soalnya kan selama itu kan di waktu-waktu itu Cina tuh kan emang nggak pernah fokus di situ kan. Mereka tuh masih ngebedahin ekonomi dan segala macamnya dulu. Jadi buat luar angkasa itu prioritas yang belakang banget tuh. Baru di eranya Xi Jinping inilah Cina mulai nunjukin kebolehan mereka di bidang antariksa. Kalau menurut artikel yang diterbitin di jurnal Nature disebut, walaupun baru belakangan ini progresnya berkembang pesat, tapi udah sejak lama Cina ngirim wahana penjelajahannya ke bulan. Mulai dari wahana Chang'e 1 sampai Chang'e 6. Dan ini kenapa namanya Chang'e? Gue yakin ini diambil dari nama sosok Dewi Bulan di Kerasakti. Dari sosok Chang'e di Chang'e, Dewi Bulan yang jadi love interest-nya Patkai. Aduh, aku sangat merindukan di Chang'e. Apa aku ke bulan saja ya? Terus selain ngirim wahana penjelajah ke bulan, Cina juga tuh udah ngirim rover penjelajah pertama mereka ke Mars di tahun 2021. Rover yang dinamain Tianwen 1. Bahkan di tahun 2023 kemarin, dalam setahun doang, Cina tuh udah menyelesaikan sebanyak 67 peluncuran luar angkasa dengan tujuan bulan dan Mars. Dan puncaknya, yang bikin semua mata jadi merhatiin Cina dan mulai naruh perhatian ke bulan lagi, terjadi di bulan Juni 2024. Waktu wahana Chang'e 6 milik Cina berhasil balik lagi ke bumi dan ngebawa sampel batuan dari sisi terjauh bulan.
sampel-sampel batuan yang berasal dari kawah Aitken di kutub selatannya bulan. Dan batuan yang dibawa ke bumi ini tuh jadi sampel pertama umat manusia yang didapetin dari sisi jauh bulan. Yang otomatis nunjukin kalau Cina juga mampu melakukan penjelajahan dan pengambilan sampel sampai sejauh itu. Lah, kok bisa? Kok Cina bisa? Nah, kalau menurut The Diplomat, dengan kemampuan dan penemuannya ini, banyak yang yakin kalau Cina akan jadi negara berikutnya yang punya kekuatan besar di luar angkasa. Dan sangat mungkin mereka ngegeser Amerika dari posisi puncak. Dan prediksi ini diperkuat juga sama pernyataan Xi Jinping yang bilang, Cina bersedia bekerja sama dengan semua negara untuk menjelajahi misteri alam semesta, serta mempromosikan penggunaan ruang angkasa secara damai, dan memajukan teknologi ruang angkasa untuk kepentingan seluruh umat manusia. Nah, ini banyak pihak yang nangkep kalau pernyataannya Xi Jinping ini nih nunjukin superioritasnya Cina. Nunjukin kalau Cina tuh emang segitu percaya dirinya sama kemampuan luar angkasa mereka. Dan ya, kayak yang gue bilang di awal tadi, semua itu bakal dimulai dari bulan. Nah, dengan besarnya ambisi Cina di bulan ini, pasti banyak yang mempertanyakan dong. Ada apaan sih emangnya di bulan sampai Cina rela nggak ikut ngejar dominasi di Mars dulu kayak yang lain? Kenapa mereka malah ngejar bulan dulu? Dan jawabannya, selain karena bulan lebih deket, ternyata bulan tuh punya banyak sumber daya dan manfaat yang gede banget buat manusia di bumi dan dunia antariksa. Nih, kalau menurut modern diplomasi disebut, para ilmuwan tuh percaya kalau bulan punya cadangan helium-3 yang besar banget. Helium-3 tuh apa? Helium-3 tuh isotop non-radioaktif langka yang ideal banget buat mencapai reaktor fusi nuklir yang bersih dan aman. Jadi pembangkit-pembangkit nuklir kalau pakai helium-3 ini itu bakal lebih aman tuh. Terus selain itu bulan juga tuh punya cadangan aluminium dan silikon yang melimpah banget. Dan ini ngebikin kalau ada suatu negara yang bisa nambang sumber dayanya bulan, apa yang mereka dapat dari bulan tuh bakal nguntungin banget buat kepentingan negara itu di bumi. Ya pokoknya lu punya bulan, lu punya kuasa. One of the main resources that we are talking about here is called the water ice. That's important because it can be broken down into oxygen and hydrogen. So it not only can sustain human life on the moon, but it can also provide fuel for rockets. Terus selain sumber daya, bulan juga tuh jadi lokasi yang pas buat mantau bumi dengan lebih baik. Dan ini bisa ngebikin sistem navigasi GPS di bumi jadi lebih maju. Nah, kebayang kan kalau Cina bisa ngembangin sistem GPS-nya dari bulan, nanti GPS dari Amerika tuh bakal kalah canggih semua tuh. Dan kalau ini kejadian, pastinya hal ini tuh bakal ngebikin teknologi komersil bumi yang butuh satelit jadi makin maju juga. Yang lagi-lagi ini bakal nguntungin perekonomiannya Cina. Terus kalau menurut Business Insider, dalam beberapa tahun terakhir, Cina juga tuh udah ngembangin teknologi militer canggih di luar angkasa yang bakal ngasih bantuan besar buat militer mereka di bumi. Disebut nantinya kalau senjata luar angkasanya Cina itu ngebidik, itu bidikannya tuh bakal lebih tepat sasaran, lebih mematikan, dan lebih jauh juga, lebih luas jangkauannya. Dan dengan senjata luar angkasanya ini bakal lebih mudah dong buat Cina kalau mereka pengen ngancurin satelit dan pertahanan militer udaranya Amerika. Kalau mereka pengen. Makanya banyak disebut kalau perang besar nanti terjadi lagi, kemungkinan tembakan pertama yang bakal dilepasin tuh bakal berasal dari luar angkasa. Jadi kalau nanti ada perang dunia 3 atau perang besar lainnya, itu mainnya udah bukan di bumi doang tuh, tapi juga ada tembak-tembakan dari luar angkasa. Dan di kasus ini, kalau sampai Cina bisa nempatin bulan dan ngebangun pangkalan militernya di sana, ya jelas makin OP lah mereka, makin gede kekuatan dan pengaruhnya Cina. Today, the vision is to build an architecture that allows a lunar ecosystem to emerge to support continued activity on the moon. If successful, these endeavors could redefine the boundaries of human life and exploration. Dan bayangan tentang Cina yang menempati bulan dan bikin pangkalan di sana tuh itu bukan sekedar angan-angan ya. Udah ada plannya ini, udah direncanain.
Nih, kalau menurut Defense One, di tahun 2028 nanti, Cina tuh bakal ngirim wahana antariksanya yang lain, yang namanya Chang'e 8, yang ditugasin buat nyari lokasi yang pas buat ngebangun pangkalan di bulan. Jadi nanti Chang'e 8 ini dia tuh bakal muterin bulan tuh buat nyari lokasi terbaik yang paling menguntungkan. Supaya nantinya di tahun 2030-nya astronot Cina bisa mendarat di lokasi yang udah ditentukan. Dan di tahun 2035-nya udah mulai tuh mereka tuh bisa ngediriin pangkalan transit di sana. Nah, pangkalan transit ini nih bakal terdiri dari tempat tinggal bawah tanah, laboratorium penelitian, rumah kaca di permukaan bulan, armada kendaraan tak berawak buat ngelakuin tugas-tugas luar angkasa, terus ada sistem fotovoltaik yang bisa ngubah energi matahari jadi listrik secara langsung, sama penunjang kehidupan siklus tertutup. Dan selain itu ya masih banyak lagi lah. Tapi emang pangkalan transit tuh gunanya buat apa? Ya sesuai namanya, pangkalan transit. Jadi ya pangkalan ini tuh bakal jadi lokasi transit buat semua wahana antariksanya Cina. Kayak misalnya contohnya di rencana Cina buat melakukan penambangan asteroid. Nah itu nanti peralatan yang dibutuhkan buat penambangannya itu tuh nggak harus langsung diangkut dari bumi, tapi udah disimpan dulu di bulan, di pangkalan transit ini. Terus bahan-bahan hasil tambangnya juga tuh bisa disimpan dulu di sini, dikumpulin dulu di pangkalan transit. Baru nanti diangkut ke buminya tuh bisa nyicil tuh sesuai kapasitas. Terus kalau nantinya Cina mau mendarat di Mars, bulan tuh bakal jadi pangkalan transit yang menguntungkan loh. Soalnya Cina tuh jadi punya checkpoint di luar angkasa kan kalau mau ke Mars kan. Terus manfaat lain yang masih berkaitan sama Mars tuh ini nih. Atmosfer bulan tuh kan tipis banget ya. Nah itu atmosfernya itu tuh bisa dipakai sebagai tempat simulasi yang sempurna kalau manusia mau tinggal dan nempatin Mars. Soalnya atmosfernya Mars juga kan tipis banget kan. Jadi ya mirip-mirip lah. Makanya cocok kalau mau ngelakuin simulasi dan percobaan di bulan. Apalagi jarak bulan sama bumi kan juga dekat kan. Cuma 3 hari perjalanan. Jadi ya kalau ada apa-apa lebih gampang lah koordinasinya lah. Jadi kalau ada yang kurang atau gagal ya seenggaknya kan lebih gampang buat dibenerin. Dan lebih gampang juga buat balik ke buminya. Dan dengan cara ini bisa jadi nantinya Cina malah lebih dulu mendarat dan nempatin Mars nih dibanding Amerika nih. Ayo lo, Trump, ayo lo. Ya gimana ya? Soalnya kalau bener gini kan berarti kan Cina kan udah ngelakuin trial error duluan kan di bulan kan. Belum lagi kebutuhan antariksa mereka juga udah ada di bulan yang memudahkan mereka buat mencapai dan nempatin Mars nantinya. Ayo lo, Trump, ayo lo. Jadi yang tadinya semua udah fokus sama Mars, udah pada ninggalin bulan, sekarang jadi pada mulai balik lagi tuh bikin proyek ke bulan. Kenapa gitu? Soalnya kalau menurut Frank Lucas, ketua di House Science, Space and Technology Committee, dia bilang, negara pertama yang bisa menaklukkan bulan bakal jadi penentu dan pembuat keputusan pertama tentang pemanfaatan dan aktivitas di bulan di masa yang akan datang. Jadi yang bisa bikin rules atas bulan ya yang pertama kali mendarat di sana. Dan terkait ini, Cina sendiri, kalau menurut American Foreign Policy Council, mereka tuh udah ngajuin ide soal zona ekonomi bulan. Di mana setiap negara yang berada di zona itu berhak atas kekayaan alam di dalamnya. Ya kurang lebih sama lah kayak zona ekonomi eksklusif di lautan, tapi tetap di sini ada batas-batasnya. Jadi nggak bisa tuh semuanya full satu dikuasain sama Cina doang atau sama Amerika doang, nggak bisa. Jadi ide dari Cina nantinya bulan tuh bakal dibagi-bagi sama negara-negara lain juga yang berhasil mendarat di sana. Jadi kalau nantinya Cina udah berhasil mendarat di bulan, nah itu mereka berhak tuh atas sumber daya alam di sana. Terus kalau nanti Jerman juga ikut nyusul, mereka mendarat di bulan, berarti Jerman juga punya hak tuh. Terus kalau nanti Indonesia berhasil mendarat juga, ya berarti Indonesia juga punya hak. Pokoknya ya itulah, semuanya punya hak di bulan, asal udah mendarat di sana. Tapi ya tetap ya, sejauh ini yang kelihatan bakal jadi pemimpin di pemanfaatan bulan tuh ya emang Cina. Nah dengan keberhasilan dan rencana mendatang Cina yang ambisius ini, pastinya ada dong pihak-pihak yang nggak senang. Terutama ya di sini Amerika. Kalau menurut Center for Strategic and International Studies disebut, otoritas dan kritikus Amerika nganggep kalau kekuasaan mereka di luar angkasa tuh bakal berakhir dengan adanya dominasi Cina. Nah kalau udah nggak berkuasa di luar angkasa, artinya kekuatan Amerika di bumi juga kan bakal melemah kan, dan pelan-pelan mereka bakal kalah. Dan terkait ini, kalau menurut General Chen Saltzman, kepala operasi di US Space Force, dia bilang,
Selama ini Amerika tuh emang terlalu berpuas diri sama pencapaian mereka. Mereka tuh terlalu tenang-tenang aja karena nganggep nggak akan ada yang bisa nyaingin mereka. Santai aja. Padahal di saat yang sama negara lain, khususnya Cina, itu lagi giat-giatnya banget tuh sama proyek luar angkasanya. Dan bener aja kan, sekarang jadi ketar-ketir itu Amerika tuh ngeliat Cina yang ngebut pengen nguasain bulan. Terus kalau menurut Stars and Stripes, semenjak Cina berhasil ngebawa sampel dari kawah Aitken dan rencana luar angkasa mereka jadi tersebar luas, di sini Amerika, mereka tuh langsung ngontak sekutu-sekutunya dan ngadain pertemuan-pertemuan buat ngebahas keamanan. Dan mereka juga udah ngadain pelatihan luar angkasa kolaboratif. Terutama di sini tuh sama sekutu-sekutu yang ada di Asia Pasifik ya. Kayak Jepang, Korsel, sama Australia. Ya pokoknya sama sekutu-sekutu di wilayah-wilayah yang lebih deket sama Cina lah. Ini panic move gak sih jatuhnya? Terus para kritikus Amerika juga tuh, mereka tuh menyayangkan usaha-usaha Amerika di luar angkasa yang malah fokus ke Mars. Bukannya manfaatin bulan dulu, jauh sebelum Cina ngincer bulan. Dan kalau udah gini kan jadi rugi sendiri ya mereka ya. Apalagi kemungkinan Amerika kan udah nggak akan unggul lagi tuh dalam hal luar angkasa. Dan mereka juga harus siap-siap buat kehilangan dominasi mereka di bumi. Disalip sama Cina. Jadi di luar angkasa dikejar sama Cina, di bumi juga dikejar sama Cina. Ya double ketar-ketir lah. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Kira-kira Cina nih bakal berhasil gak nih ngebangun pangkalan di bulan dan manfaatin bulan buat kepentingan negaranya? Atau itu cuma ngayal-ngayal nggak jelas aja? Yang mana nih? Silakan komen. I don't want China to get to the South Pole first with humans and then say, "This is ours. Stay out." Oke, sekian Lerbukan kali ini tentang usaha Cina buat menguasai luar angkasa. Jadi ya, strateginya itu ya, dimulai dari bulan dulu ya. Di saat Amerika dan negara-negara lain ngincernya Mars, ini Cina apa ya, kayak lebih santai, lebih teratur. Kita mulai dari yang deket dulu aja, dari bulan dulu aja. Dan ternyata rencana ini berhasil bikin panik Amerika nih. Ayo lo Trump, ayo lo. Ya kalau merevisi gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambah video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.